Oke, sekarang kita masuk ke materi syarat kesetimbangan. Yang pertama, apa itu sih kesetimbangan? Yang kedua, kesetimbangan benda tegar itu kayak gimana sih maksudnya? Yang ketiga, kapan sih tercapai kondisi kesetimbangan benda tegar? Oke, kita ingat di bab dinamika, kesetimbangan itu tercapai ketika sigma F sama dengan 0 gitu ya. Artinya apa? Ketika aku diam, aku tetap diam, dan ketika aku bergerak dengan kecepatan konstan, maka aku akan tetap bergerak dengan kecepatan konstan. Nah, tapi semua itu hanya berlaku pada benda titik. Nah, benda titik itu apa? Nah, misalnya nih, aku punya balok atau kita sebut partikel. Nah, biasanya kita sebut balok ya, sebagai benda titik. Kita letakkan di atas meja, dia memiliki gaya nih, 100 Newton ke atas dan beratnya 100 Newton ya. Nah, di sini kita lihat bahwa sigma F-nya sama dengan 0. Maka kita sebut benda ini berada dalam kesetimbangan. Nah, benda titik tapinya. Nah, benda titik itu gimana sih? Nah, jadi benda titik itu gini. Nah, benda titik itu benda yang bentuknya kita abaikan. Jadi, bendanya bisa kita sebut partikel atau titik. Nah, itu yang kita pelajari selama ini. Kita tidak memperhatikan bentuknya selama ini. Nah, kita hanya menganggap dia sebagai benda titik. Nah, benda titik ini keadaannya bisa dua. Bisa dia diam, bisa dia bergerak dengan kecepatan konstan. Nah, dan dia, benda titik ini geraknya hanya translasi aja, dia nggak ada rotasi. Karena apa? Karena benda titik. Titik itu mau dia muter-muter, mau dia bergerak rotasi, dia akan sama aja bentuknya kayak gitu. Dia hanya kelihatan kalau dia bergeser atau bergerak ke kanan kiri, atas bawah. Gitu. Nah, tapi sekarang yang kita bahas itu mengenai benda tegar. Nah, jadi pada benda titik hanya berlaku kesetimbangan translasi. Nah, terus yang kita pelajari sekarang yaitu benda tegar. Nah, benda tegar ini ketika kita kasih gaya, maka dia tidak akan berubah. Makanya dia tegar. Nah, dia nggak akan berubah ukurannya. Ya, segitu-gitu aja. Nah, benda tegar ini bisa mengalami geraknya dua nih. Bisa translasi, bisa rotasi. Nah, sekarang ukurannya, bentuknya itu kita perhatikan. Nah, nggak kita abein kayak benda titik. Nah, makanya syarat kesetimbangan untuk benda tegar itu nggak cukup hanya sigma F sama dengan 0 aja. Karena sigma F sama dengan 0 ini hanya untuk gerak translasi saja. Nah, rotasinya gimana? Makanya kita perlu syarat sigma torsi itu sama dengan 0 atau sigma tau sama dengan 0. Nah, supaya kesetimbangan benda tegar itu tercapai, maka harus ada dua syarat ini ya, sigma F sama dengan 0 dan sigma tau atau sigma torsi itu sama dengan 0. Nah, yang pertama, sigma F sama dengan 0 ini untuk gerak translasinya, dan sigma tau sama dengan 0 nih yang kedua, yaitu untuk gerak rotasinya. Nah, karena benda ini sudah ada wujudnya, udah ada bentuknya, maka dia mungkin untuk bergerak rotasi. Oke, sekarang kita lihat nih, misalnya ini ada jungkat-jungkit. Nah, aku taruh sebuah beban. Nah, apa yang akan terjadi? Nah, maka dia akan turun. Gini. Nah, proses inilah yang ada torsi nih. Nah, misalnya nih ada... Nah, maka dia akan bergerak kayak gini nih. Dia muter. Nah, gerak ke sini kan dari lurus tadi. Nah, proses inilah yang disebut ada torsinya nih. Nah, ketika kita kasih beban lagi di sampingnya, nah dia bakal setimbang. Lihat. Nah, inilah proses kesetimbangan benda tegar. Kenapa? Karena gayanya sama, torsinya sama. Nah, yang mana yang torsinya? Nah, selanjutnya kita akan belajar nih di kesetimbangan benda tegar. Oke, nah tadi kan kita udah belajar pada benda titik, suatu benda dia akan diam ketika sigma F-nya sama dengan 0. Nah, benda ini W-nya kan 100 Newton. Maka pasti karena dia diam, pasti ada gaya ke atas, yaitu gaya normal besarnya 100 Newton juga. Nah, jika ada gaya ke kanan yang besarnya 7 Newton, kalau dia masih diam, maka pasti ada gaya ke kiri besarnya 7 Newton juga.
Nah, ini adalah yang dimaksud dengan benda titik, di mana gaya-gaya yang bekerja pada benda itu bekerja pada titik yang sama. Nah, kalau benda tegar agak beda nih. Misalkan kita punya jungkat-jungkit kayak gini. Sigma F aja cukup nggak nih buat benda ini diam? Ya, nggak cukup. Misalkan nih, kita punya kita kasih gaya ke kanan besarnya 7 Newton dan gaya ke kiri 7 Newton. Sigma F-nya 0 nggak? 0. Bendanya diam nggak? Ya diam. Nah, sekarang coba kalau kita kasih gaya ke bawah ke sini 10 Newton dan kita kasih gaya ke atas 10 Newton. Nah, dia diam nggak? Ya nggak diam. Sekarang pertanyaannya sigma F-nya 0 nggak? Ya, masih 0. Gaya ke bawahnya 10 Newton dan gaya ke atasnya 10 Newton. Nah, terus kenapa bendanya nggak diam? Karena gaya ini tidak bekerja pada titik yang sama. Nah, inilah yang disebut sebagai benda tegar. Karena gaya-gaya yang bekerja pada benda itu tidak bekerja pada titik yang sama. Sehingga akibatnya apa? Ya, akibatnya bentuknya jadi kayak gini, dia bergeser kayak gini. Kenapa? Karena gaya ini dia menimbulkan yang namanya torsi. Nah, jadi selain sigma F-nya sama dengan 0, masih ada lagi nih satu elemen, yaitu adalah torsi atau tau. Nah, pada kasus ini torsinya tidak sama dengan 0, makanya bendanya tidak diam. Nah, tentang torsi itu apa? Kita bahas di slide selanjutnya.